selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu topik yang telah dibagikan dari Bapak Ridwan yang saya pilih, yaitu tentang kenakalan remaja. Baik, langsung saja saya masuk ke penjelasannya. Kenakalan remaja sendiri adalah segala bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dan bertentangan dengan norma agama, norma sosial, norma hukum, maupun nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat sendiri. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, sosial, dan cara berpikir. Pada masa ini, remaja seringkali mengalami kebingungan dalam menentukan jati diri sehingga lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Kenakalan remaja tidak selalu berupa tindakan kriminal. Perilaku seperti membolos sekolah, melanggar tata tertib, berbohong kepada orang tua, merokok, tawuran, penyalahgunaan narkoba, termasuk bentuk kenakalan remaja. Jika tidak ditangani sejak dini, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih serius dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada beberapa ciri-ciri kenakalan remaja. Yang pertama, melanggar aturan yang berlaku di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian yang kedua, dilakukan secara sadar mengetahui akibatnya. Kemudian yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau pergaulan. Kemudian yang keempat, menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kelima, dilakukan berulang kali apabila tidak mendapatkan pembinaan tepat. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab kenakalan remaja. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter anak. Kurang perhatian orang tua, pola asuh yang terlalu keras atau terlalu bebas, konflik dalam keluarga, kemudian perceraian, serta minimnya komunikasi dapat membuat remaja merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Akibatnya mereka mencari pelampiasan di luar rumah yang terkadang mengaruhi perilaku negatif. Kemudian faktor yang kedua, yaitu teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan remaja. Keinginan untuk diterima dalam kelompok sering membuat remaja mengikuti perilaku teman, meskipun perilaku tersebut salah. Pergaulan dengan teman yang memiliki kebiasaan buruk dapat mendorong remaja untuk melakukan tindakan menyimpang. Dan kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif, tingginya tingkat kriminalitas, dan kurangnya pengawasan masyarakat, serta minimnya kegiatan positif bagi remaja dapat meningkatkan risiko terjadinya kenakalan remaja. Kemudian yang keempat, faktor sekolah. Sekolah yang kurang memberikan pembinaan karakter, lemahnya pengawasan terhadap siswa, kurangnya hubungan baik antara guru dan siswa, serta adanya perundingan atau bullying dapat memicu munculnya perilaku penyimpangan. Kemudian yang kelima, faktor media sosial dan teknologi. Sekarang di kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga memiliki dampak negatif apabila digunakan tanpa pengawasan. Paparan terhadap konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, perjudian daring, serta tantangan berbahaya di media sosial dapat mengaruhi perilaku remaja. Kemudian faktor yang keenam, faktor pribadi. Remaja yang memiliki kontrol diri rendah, emosi yang tidak stabil, kurang percaya diri, atau mengalami stres lebih rentan melakukan tindakan kenakalan sebagai bentuk pelampiasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja. Yang pertama, bolos sekolah. Remaja sengaja tidak mengikuti kegiatan belajar tanpa izin yang jelas. Kebiasaan ini dapat menurunkan prestasi belajar dan meningkatkan risiko terlibat dalam
perilaku negatif. Kemudian yang kedua, tawuran. Tawuran merupakan perkelahian antar kelompok yang sering dipicu oleh masalah sepele, rasa solidaritas yang berlebihan, atau balas dendam. Tawuran dapat menyebabkan luka-luka, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kemudian yang ketiga, bullying. Bullying atau bully, tindakan menyakit orang lain secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Korban bully dapat mengalami gangguan mental, kehilangan rasa percaya diri, bahkan atau trauma. Kemudian yang keempat, merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol. Banyak remaja yang mulai mencoba rokok atau minum beralkohol karena rasa ingin tahu atau pergaulan teman, pengaruh teman. Kemudian kebiasaan ini dapat merusak kesehatan dan menjadi pintu masuk terhadap penyalahgunaan zat lainnya. Dan yang kelima, penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang sangat berbahaya karena dapat merusak kesehatan fisik, mental, serta masa depan. Kemudian yang keenam, balap liar. Ini sering kita temukan di kota-kota, di jam-jam rawan. Mereka tuh sering melakukan balap liar. Balap liar dilakukan di jalan umum tanpa memperhatikan keselamatan. Kegiatan ini membahayakan perilaku maupun penggunaan jalan yang lain, dan juga bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Kemudian yang ke-8, kejahatan siber. Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya bentuk kenakalan baru, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, penipuan daring, peretasan akun, dan perundingan media sosial. Sering kita temui di zaman sekarang, di mana banyak anak-anak muda yang sering menyebarkan berita hoaks atau berita palsu. Kemudian ada juga dampak kenakalan remaja. Di sini dampak bagi diri sendiri, dampak bagi keluarga, kemudian dampak bagi sekolah, dan dampak bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dari dampak diri sendiri. Dampak bagi diri sendiri yang pertama, prestasi belajar menurun, kehilangan kepercayaan diri keluarga dan guru. Kemudian mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental, berhadapan dengan hukum, kemudian sulit meraih cita-cita dan masa depan yang baik. Kemudian dampaknya bagi keluarga, menimbulkan rasa malu, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis, orang tua mengalami stres dan beban ekonomi akibat perbuatan anaknya sendiri. Kemudian dampak bagi sekolah, menurunkan disiplin sekolah, mengganggu proses belajar mengajar, kemudian menimbulkan rasa tidak aman bagi siswa lain. Kemudian dampaknya bagi masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan angka kriminalitas, merusak ketertiban umum, serta menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Kemudian ada juga upaya pencegahan yang kenakalan remaja. Di sini ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah kenakalan remaja. Yang pertama, dari keluarga. Dari keluarga dapat mencegah kenakalan remaja. Yang perlu dilakukan keluarga yang pertama yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian, kemudian menjalinkan komunikasi yang terbuka, kemudian menanamkan nilai agama dan moral. Kemudian yang keempat, mengawasi pergaulan serta penggunaan media sosial anak. Dari sekolah juga memiliki perannya. Yang pertama, memberikan pendidikan karakter, kemudian menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang positif, memberikan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir, menegakkan tata tertib secara adil. Kemudian peran masyarakat. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman, menyelenggarakan kegiatan kepemudaan, kemudian menjadi teladan bagi generasi muda. Kemudian peran dari remaja. Yang pertama, memiliki teman yang baik, mengembangkan bakat dan minat, kemudian menggunakan media sosial secara bijak, berani menolak ajakan melakukan tindakan negatif,
kemudian memiliki tujuan hidup dan semangat belajar. Dan kemudian cara mengatasi kenakalan remaja. Apabila kenakalan remaja sudah terjadi, langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, memberikan pembinaan dan konseling, kemudian melibatkan orang tua dalam proses pembinaan. Kemudian yang ketiga, memberikan sanksi yang mendidik, bukan sekedar hukuman. Kemudian yang keempat, mengkonsentrasikan remaja dalam kegiatan positif. Jadi, secara garis besarnya, kenakalan remaja sendiri merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, keluarga, teman, lingkungan, sekolah, media sosial, kondisi pribadi, dan bentuk-bentuk kenakalan remaja sangat beragam, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindakan kriminal. Dampak tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan ini harus dilakukan melalui kerjasama semua pihak dengan memberikan pendidikan karakter, pengawasan yang baik, komunikasi yang efektif, serta menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja. Dengan pembinaan yang tepat, remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak baik, dan maupun memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.